Sekarang perang antara Nanjiang dan Beisheng baru saja berakhir. Sekarang aku memberimu gelar putri untuk pergi ke Beisheng dan menikah. Saat pernikahan besar, bunuh pangeranmu. Lalu Lesan akan membantumu. Baik. Yungsi, saat kamu terlantar di jalanan putraku, Tanjue menyelamatkan hidupmu dan mengangkatmu menjadi pengawas-pengawal bayangan Nanjiang. Jika kamu gagal, kamu mengerti kan? Yang mulia, saya lebih baik mati daripada menyerah. Saya mengerti. Ya, kamu tidak salah lihat. Saya berperan sebagai pembunuh wanita ini. Tugas saya adalah menyusup ke istana kekaisaran Beisheng dan membunuh pangeranmu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Sangat tidak terduga. Yang mulia putri, di mana pangeranmu? Jika saya memberitahu Anda, bisakah Anda melepaskan saya? Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan melepaskanmu. Yang mulia, dia ada di Leiyuan. Minuman ini keras sekali. Ini di mana? Bukankah aku tadi di... Kenapa tempat ini aneh sekali? Siapa perempuan ini? Pakaian ini mungkinkah? Yang mulia putri. Yang mulia putri? Kenapa engkau Bukankah tadi aku yang harus membuatku memerankan pingsan? peran ini? Perempuan ini cukup mendalami perannya. Tunggu dulu. Aku tadi jelas-jelas sedang mempersiapkan untuk menyatakan cinta. Bagaimana bisa tertidur? Jam berapa sekarang? Jangan sampai ada yang salah. Apa yang putri pegang? Ada apa dengan putri? Jangan-jangan gila. Apa? Alur skenario pembunuhan? Lelucon kan? Hamba mengerti. Anda pasti tidak ingin menikah dengan pangeranmu, benar kan? Pangeranmu? Perasaan Anda bisa hamba pahami. Tetapi sejak dulu, nasib seorang wanita tidak di bawah kendalinya sendiri. Perempuan ini sungguh serius. Jika bukan karena kekalahan Nanjiang, Anda juga tidak akan dikirim oleh Raja Nanjiang untuk menikah. Hamba tahu Anda merasa dirugikan. Jika Anda memiliki keluhan, lampiaskan saja pada hamba. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri lagi. Pangeranmu, dia memiliki temperamen. Kau baik-baik saja? Apa yang kau bicarakan aku sama sekali tidak mengerti. Wanita apa? Apa-apaan ini? Pagi-pagi buta ini sudah hancur. Sudahlah, bicara denganmu tidak ada gunanya. Sudah terlanjur begini. Menjadi seorang putri juga tidak buruk. Mungkin akan ada hal yang lebih menyenangkan. Lingkungan di sini sangat bagus. Luo Yungsi. Luo Yungsi. Luo Yungsi. Itu nama putri. Ada apa? Pangeranmu ingin bertemu dengan Anda? Pangeranmu? Yang mulia, orang itu sudah dibawa. Jadi ini pangeranmu? Drama apa ini? Siapa wanita di sampingnya? Mereka sangat dekat? Tidak, aku harus menghentikan mereka. Hei, kalian berdua kenapa bisa bersama? Luo Yungsi dari kerajaan Nanjiang, kan? Anda baru tiba di kerajaan Beisheng. Jika ada kekurangan dalam penyambutan, mohon dimaklumi. Tidak perlu takut. Pernikahan kita hanyalah karena titah. Jadi, aku bisa mencari kebahagiaanku sendiri. Ini seperti plot permainan skenario. Ini pasti plot permainan skenario. Luo Weiwei, jangan marah. Bukankah kamu ingin menyatakan cinta? Kalau sekarang tidak menyatakan, akan terlambat.
Putri, sejak tiba di kerajaan Beisheng, mengapa Anda terus bersembunyi di dalam rumah? Bagaimana kalau hari ini Anda tinggal di sini? Aku tahu. Kau melakukan ini karena alur skenario. Tapi kalian berdua terlalu berlebihan. Kau tahu, aku sudah lama menyukaimu. Kali ini kita bermain skenario pembunuhan bersama. Sebenarnya, aku punya sesuatu untukmu. Akhirnya tidak tahan juga. Sayang sekali, orang yang bisa membunuhku belum lahir. Serahkan. Terlalu cepat, terlalu cepat. Bagaimana bisa begini? Apa yang terlalu cepat? Tidak benar, ini sama sekali tidak ada dalam rencana. Aku benar-benar tidak menyangka akan seperti ini. Rencana? Rencana apa? Apakah ini rencanamu datang ke Beisheng? Apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu, sebenarnya aku datang untuk menyatakan perasaanku. Aku bahkan menggunakan fotomu untuk membuat video. Lihat, ada banyak fotomu, merepotkan sekali membuatnya. Sejak kita bergabung di perusahaan yang sama, bisakah kamu memberiku jawaban? Apa ini? Mengapa aku memakai pakaian aneh seperti ini? Oh, penyihir, apakah kau ingin memenjarakan jiwaku di sini? Berikan padaku. Ini rahasiaku. Rasanya tidak pantas. Berikan padaku. Kenapa tidak ada apa-apa? Sudahlah. Mengingat kau juga seorang putri, jimat ini pasti sudah mengenali pemiliknya. Pengawal, kurung putri di kamarnya. Aku akan memutuskan setelah melapor kepada ayahanda. Baik, ayo. Putri, Putri. Siapa? Tentu saja aku. Kakak Yu, seorang wanita dari Nanjiang, pantas kau lindungi seperti ini. Kau benar-benar keterlaluan. Meskipun Luo Yongxi bersalah, tapi jika sesuatu terjadi padanya, itu akan mempengaruhi kedua negara. Kakak Yu, dia kan orang Nanjiang. Kau tetap tidak boleh membunuhnya. Kau membentakku demi seorang wanita Nanjiang. Aku datang hari ini untuk memberimu informasi, sungguh seperti kacang, lupa kulitnya. Jangan bilang ada pejabat yang kehilangan barang lagi, atau pejabat yang bertengkar dengan istrinya lagi. Tidak. Hari ini, aku punya informasi yang sangat penting untukmu. Kau mau dengar tidak? Tidak mau. Aduh, Kakak Yu, dengar dulu. Ah, baiklah, baiklah. Katakan. Kalau begitu, kau peluk aku seperti tadi, baru aku katakan. Kau ngapain? Peluk aku yang benar. Mau bicara atau tidak? Kalau tidak, aku pergi. Aku bicara kan?
Baru-baru ini ayahku di kamp militer Nanjiang menemukan surat perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh penjaga rahasia Nanjiang. Di atasnya tertulis, ingin kepala para pangeran Beisheng. Benar sekali. Kak Yu, tolong pikirkan baik-baik, Kak. Putri Nanjiang menikah denganmu di saat seperti ini, pasti ada yang tidak beres. Kak Yu, kau tinggal di istana yang sama dengannya, dan kau seorang pangeran. Jangan sampai engkau ditipu oleh wanita jahat itu. Tidak bisa, aku akan menyingkirkannya untukmu. Aduh, nanti semua kesalahannya limpahkan saja padaku. Aduh, Ada orang? Bagaimana bisa keamanan di sini begitu buruk? Tiba-tiba ada panah yang terbang masuk. Ini sudah jam berapa? Permainan skenario pembunuhan ini belum selesai. Kembali ke zaman modern. Kembali ke zaman modern. Masa sih? Sinyalnya mana? Sinyal? Sinyal. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ah, tidak bisa. Tidak bisa. Selama aku tidak keluar rumah, orang lain tidak bisa berbuat apa-apa denganku. Jangan berniat jahat pada orang lain, tapi tetaplah waspada. Buat jebakan saja. Setidaknya bisa untuk berjaga-jaga. Bagus sekali. Bagaimana kau bisa datang? kenapa aku tidak boleh datang? Ini rumahku, masa aku tidak boleh datang? Boleh datang, boleh datang. Kau ini berjaga-jaga dari siapa? Apa kau setakut itu padaku? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Aku pergi dulu. Lari kemana? Ini terlalu cepat. Aku belum siap. Aneh. Tujuanmu datang ke Baiken, bukankah untuk mendekatiku? Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Haha, sekarang bukan waktunya. Aku belum siap. Benarkah? Tapi kupikir, datang lebih awal, lebih baik datang di waktu yang tepat. Sekaranglah saatnya. Kau, Kau baik-baik saja. kau, beraninya kau benar-benar sengaja merencanakan sesuatu yang jahat. Aku. Bukankah kau ingin keluar? Baik, aku akan menghukummu untuk menyapu halaman selama 6 bulan. Setiap ruangan, termasuk toilet. Tanpa perintahku, kau tidak boleh keluar rumah.
Apa ini sopan? Meskipun aku menyukaimu, tapi kau tidak bisa semena-mena. Keluar. Lihat aku ngapain keluar. Aduh, Dek. Yang Mulia Putri, Apa benar-benar hanya aku sendiri di sini? Yang Mulia Putri memerintahkan hanya Anda yang boleh membersihkan. Tidak ada orang lain yang boleh membantu. Kalau tidak akan dihukum 20 kali cambukan. Yang Mulia Putri akan datang dan memeriksa sewaktu-waktu. Jika Anda tidak membersihkan dengan sungguh-sungguh, mungkin Mungkin apa? hukumannya lebih dari 20 kali cambukan. Tunggu dulu. Ini alat ajaib. Aku sementara melepaskan mantranya. Kamu bisa menggunakannya sebentar. Kamu arahkan ini ke aku. Ingat pakai filter kecantikan ya. Ayo. Seperti ini. Iya. Bisa juga, Dek. Kalau di zaman modern, pasti banyak teman perempuan yang mengajakmu untuk pemotretan. Apa yang Anda bicarakan? Melayani Yang Mulia Putri, bagaimana mungkin tidak sepenuh hati? Yang Mulia Putri, silakan lanjutkan. Hamba permisi dulu. Iya, baik. Tadinya kupikir menjadi seorang putri, tak disangka malah jadi petugas kebersihan. Apa-apaan ini? Hari-hari yang berat ini, kapan akan berakhir? Hei, Luo Yungxi, sini tuangkan minuman. Pertama, nama saya bukan Hei. Kedua, nama saya Luo Weiwei. Lalu, apa kau tidak keterlaluan? Aku tidak peduli siapa namamu. Tuangkan saja minumannya. Oh, Aku tidak mau ini. Aku mau yang ada di botol porselen putih di gudang bawah tanah. Ambilkan untukku. Bukan ini juga seharusnya yang ada di botol porselen hitam. Ini juga salah, pergi lagi. Aku ingat minuman yang ku mau. Seharusnya tidak ada di gudang bawah tanah. Anda benar-benar keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Apa maksudmu keterlaluan? Maksudku, Anda sangat berbakat. Aku tidak tertarik dengan urusan kenegaraan, tapi aku lapar sekarang. Masalah untukku. Baik. Kubiarkan kau menyiksaku. Kubuatkan masakan gelap untukmu. Rasakan ini. Wah, jangan-jangan ini beracun? Payung merah batang putih setelah makan. Tidur di papan.
Tidur di papan, tidur di peti mati. Seluruh desa datang untuk makan. Ini sup jamur madu salju yang kubuat untukmu. Cobalah, sangat bergizi. Bagaimana mungkin aku bisa menyiksa dewa pria? Tentu saja aku memilih untuk memaafkannya. Aku agak lelah. Aku ingin tidur sebentar. Tunggu di sini. Oh, meskipun aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi sangat jahat, tapi dia tetap saja membuatku tergila-gila. Aku ingin diam-diam melakukan sesuatu. Mungkin dia tidak akan menyadarinya. Ada senjata tersembunyi di mulutmu? Berhenti. Apa yang kau lakukan? Tiba-tiba aku merasa mulutmu agak kering. Karena Putri sangat menyesal, maka layanilah aku mandi. Apa? Ah, benda tajam seperti ini lebih baik tidak dibawa terus-menerus. Yang mulia, aku rasa Luoyong sini agak aneh. Hilangkan kata agak. Dia memang aneh. Tingkah laku wanita ini sungguh aneh. Awasi semua gerak-geriknya secara rahasia. Baik, Yang Mulia. Putri, Tunggu sebentar. Apakah tidak ada sabun cuci di kediaman kalian? sabun cuci di kediaman sangat langka akhir-akhir ini. Jika Anda ingin menggunakannya, belilah sendiri. Kenapa kalian tidak membelinya untukku? Perintah yang mulia melarang hamba untuk membelikannya untuk Anda. Merepotkan sekali. Putri, Kau memanggilku? Tuan Leshan mengundang Anda. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Siapa kau? Putri, aku tahu tugasmu. Anda sebagai Putri Nanjiang dan juga pengawas An Wei Suo, bagaimana mungkin aku mencelakai? Di sini ramai, cepat pergi.
Yang mulia, Apakah terjadi sesuatu? baru saja Luo Yungsi ingin pergi membeli deterjen. Di tengah jalan muncul seorang pria dan membawanya pergi. Apakah identitas pria itu sudah diketahui? Belum, setelah mengikuti beberapa gang, saya kehilangan jejaknya. Saya curiga, pria ini sepertinya adalah seorang ahli anti pelacakan. Sepertinya orang-orang Nanjiang akhirnya mulai menunjukkan gelagatnya. Apakah kau melihat arah kepergian mereka? Barat kota. Beberapa mata-mata Nanjiang yang sebelumnya pernah dilacak, tujuan akhir mereka adalah Sifang di barat kota. Baik, kita berangkat sekarang. Kau Lesan, Tuan Putri, sudah lama menunggu. masih memakai topeng dan berlagak misterius. Tuan Putri, apakah lencana identitas Jinyu ada padamu? Lencana apa? Tuan Putri, tolong jangan bercanda. Kau seharusnya tahu betapa pentingnya lencana ini bagi kami. Saya sama sekali tidak tahu seperti apa rupa lencana itu. Tuan Putri, negara Nanjiang mengutus Anda ke sini untuk... Saya tahu tugas saya. Tuan Putri, Anda harus mengerti, dalam rencana besar kita, ada banyak orang, banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan. Saya tidak main-main. Kita semua bekerja sebagai mata-mata. Begitu saya memberikan lencana itu kepadamu, bukankah saya tidak punya kartu as lagi? Lencana saya hanya untuk Lesan. Jadi saya harus memverifikasi identitas aslimu. Tidak masalah, saya akan mengabulkannya. Mengapa engkau keluar istana tanpa izin? Aku pergi untuk mencari mata-mata Nanjiang. Apa? Istanamu ada orang Nanjiang? Makanya aku menyelinap keluar untuk menyelidiki identitasnya. Sebagai putri Nanjiang, hal berbahaya seperti ini. Kau berani melakukannya? Demi perdamaian dunia, demi keadilan semesta, menegakkan cinta, dan melawan kejahatan sejati, aku harus memimpin. Lalu apa yang kau temukan? Tidak ada. Aku tadinya ingin langsung menyerbu markasnya, menangkap Leshan. Li Feng, ayo pergi. Hei, kakiku, sudah begini, kalian tidak bisa peduli padaku? Kau mau apa? Jangan bergerak. Aku akan mengantarmu kembali ke istana. Untungnya tidak ada tendon yang rusak, seharusnya tidak apa-apa. Maaf, aku merepotkanmu lagi karena kecerobohanku. Kau tahu kau merepotkanku? Kau dihukum tahanan rumah selama 1 bulan. Beritahu tabib istana, obat dari gudang obat boleh diambil sesuka hati, asalkan dia bisa sembuh. Jinyu masih punya hati nurani. Takut senjata tajam, dan tidak bekerja sama dengan rekan kerjanya. Pengawas-pengawal bayangan Nanjiang ini benar-benar aneh. Saat menginterogasi mata-mata Nanjiang yang tertangkap, dia mengatakan Lesan memiliki status yang tinggi. Bertahun-tahun yang lalu, dia datang ke Beisheng. Pergi ke penginapan barat adalah
Yang mulia, ada penemuan. Sepertinya aku pernah melihat leontin giok ini di suatu tempat. Sandera Nanjiang, Tanjue. Tanjue. Begini, hari itu aku memang agak gegabah, tapi aku melakukan itu untuk membantumu. Bisakah kau tidak langsung melawanku? Di antara kita, mungkin ada banyak kesalahpahaman hari ini. Mari kita perjelas semuanya. Kurasa tidak ada yang perlu dibicarakan. Kurasa dikurung, cukup bagus. Setiap hari makan dan minum, dan juga memulihkan kakiku. Kau bukan Putri Nanjiang, kan? Kenapa aku bukan? Kau juga tidak tahu identitas asli Leshan. Terserah aku tahu atau tidak. Sejujurnya, kau juga tidak tahu tujuanmu datang ke Beishen. Hei, apa sebenarnya yang ingin kau tanyakan? Aku benar, kan? Tapi jika memang begitu, aku bisa menyelamatkanmu. Tapi apa? Tapi kau harus bekerja sama denganku. Bekerja sama denganku untuk mencari tahu semua mata-mata Nanjiang di Beiseng. Bagaimana engkau bisa yakin aku akan membantumu? Aku percaya padamu, kau pasti akan melakukannya. Apa untungnya bagiku? Aku jamin kau tidak akan mati. Bisakah kau menjamin aku tidak akan pernah mati? Tentu saja. Omong kosong. Ini apa? Janji kelingking 100 tahun tidak boleh berubah. Oh, ngomong-ngomong, luka di kakimu. Tidak apa-apa. Tabib mengganti perban saya setiap hari. Baguslah. Jika engkau butuh sesuatu, bilang saja pada Li Feng, dia pasti akan memenuhinya. Cepat pergi. Sudah lama tidak bertemu dengannya. Apa kau merindukannya? Merindukan apa? Hubunganku dengan Li Feng sangat murni. Aku mengerti. Aku mengerti. Ses. Yang mulia, Putri, ini adalah sup tulang yang dibuatkan oleh dapur atas perintah Yang Mulia untuk Anda. Tunggu. Aku bisa sendiri. Kau dan dia benar-benar tidak ada apa-apa? Aku akan menginap di sini malam ini. Ini tidak baik. Aku hanya punya satu tempat tidur. Kau tidur di lantai. Aku tidur di lantai. Kenapa kau seperti ini? Bagaimana engkau bisa membiarkan orang sakit tidur di lantai?
Aduh, salah. Bukan begini. Putri, kaki Anda masih belum sembuh. Jangan banyak bergerak. Tidak apa-apa. Lihat aku. Putri, apakah gerakan ini agak tidak pantas? Kalau kita menari ini, kita bisa masuk istana. Masuk istana apa? Kita ini mau jadi bintang besar. Disaksikan banyak orang. Banyak orang, bukankah itu hanya raja? Apa? Hanya dengan menari satu tarian bisa begitu dihormati? Tentu saja. Cepat belajar. Aku juga mau belajar. Aku juga mau belajar. Baiklah, Mulai. Seperti ini. Gerakan sedikit. Ajari aku juga dong. Ini tarian gerben. Kamu yakin mau belajar? Aku yakin. Dan aku mau kamu yang mengajariku. Kamu sedang apa? Siang bolong begini, kau berani-beraninya berbuat mesum di sini. Omong kosong apa ini? Aku tidak. Kau salah lihat. Aku salah lihat? Semua orang di sini salah lihat? Li Feng katakan. Aku... Bagus. Kau membela Kak Yu, lalu kalian tidak ada yang mau bicara, kan? Kubilang padamu, aku sudah lama tidak menyukaimu. Kau telah mencelakakan Kak Yu. Tidak ada orang baik dari Nanjiang. Kau masih ingin menikahi Kak Yu? Kau tidak pantas. Apa kau berbicara tanpa berpikir? Kau berani membantahku? Kak Yu, apa yang kau lakukan? Kau terlalu lancang. Kak Yu, jangan tergoda oleh wanita ini. Kau harus tahu dia orang Nanjiang. Aku tidak peduli dia dari mana. Tapi aku tahu dia orang baik. Tapi kenapa engkau... Dia tidak akan pernah menyakitiku. Tadi bukan seperti yang kau pikirkan. Tunggu saja engkau. Untukmu. Kue ini enak sekali. Bagaimana menurutmu? Kak Yu, seharusnya kau membaca buku strategi perang. Baiklah, aku tahu. Nanti aku akan membacanya. Kak Yu, kau kan pangeran Bai Cheng. Kau tidak boleh memanjakan dirimu sendiri seperti ini. Aku tahu. Pergilah. Selalu saja mengawasiku. Hai, aku rasa hidup itu seharusnya diisi dengan makan, minum, dan bersenang-senang. Hidup ini singkat. Mengapa harus menyusahkan diri sendiri? Kurasa kau benar. Benar kan? Hidup selalu berubah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin saja kita akan meninggalkan tempat yang kita kenal. Jadi, lebih baik menikmati hidup sekarang. Benar-benar sulit menemukan teman yang sepaham. Ayo, aku minum denganmu. Kita jarang sekali sependapat. Kalau begitu, mulai sekarang aku serahkan dia padamu. Kak Yu, kenapa engkau di sini? Kak Yu, aku menemukan buku langka. Sangat bagus. Lihatlah. Lihatlah.
ini berguna untukmu. Ini buku yang bagus. Lihatlah, ini akan membantumu. Sayangnya, aku ada urusan. Aku harus pergi dulu. Jangan Kak Yu, ikuti aku. Kak Yu, itu buku yang kuberikan padamu. Obat apa yang kau berikan pada Kak Yu? Sejak kau datang, dia tidak mengurus urusan negara, tidak belajar. Obat apa yang kau berikan padanya? Mungkin prinsip hidup yang sama. Prinsip apa? Prinsip hidup. Kau tidak akan mengerti. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengatakan engkau tidak mengerti. Ini istilah yang kubuat. Tidak ada orang di sini yang mengerti. Karena Kak Yu mengatakan agar aku bersamamu, maka temani aku berlatih memanah. Kenapa bengong? Ayo. Kamu ambil kembali panahnya. Kamu sedang apa? Aku hanya ingin berlatih memanah. Kamu ingin berlatih memanah, lalu kenapa kamu mengarahkannya padanya? Bukan, aku hanya ingin dia membantuku. Membantu apa? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, apa masih palsu? Fei Fei, kenapa kamu terus-menerus mempersulitnya? Tahukah kamu jika panah ini dilepaskan, apa akibatnya? Aku hanya ingin menakut-nakutinya. Kamu ini bisa membunuhnya? Kak Yu, aku salah. Lepaskan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Lain kali, kamu masih ingin ada lain kali? Memangnya aku punya salah apa denganmu? Selalu saja mencari masalah denganku? Dan kamu, aku setiap hari melayanmu belum cukup, kamu masih membuat masalah untuk... Aku benar-benar sudah muak. Apa maksud perkataanmu? Maksudnya apa? Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Baik, kamu pergi. Pergi sekarang. Pergi ya pergi. Kak Yu, Nona, kami akan tutup. Aku belum puas minum. Kami benar-benar akan tutup. Sudah larut malam. Turunlah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Jangan minum lagi, tidak baik untuk kesehatanmu. Siapa kau? Sepertinya engkau benar-benar mabuk. Aku Tanjue. Sier, apa kau ingin kembali ke Nanjiang? Iya. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Kemanapun tidak masalah. Kita akan segera kembali. Apa kau ingat? Dulu kita juga seperti ini. Bersama, berbicara semalaman. Tidak ingat. Sier. Memanggilku. Ya, Oh, Luo Yungsi. Aku tidak terbiasa dengan nama ini. Panggil saja aku WWW. Wei. Ya, Kalau begitu, Wei, apa kau ingin melihat wayang?
Sekarang, Ya, sekarang juga bisa. Ayo. Ngomong-ngomong, Weiwei, apa ada rencana akhir-akhir ini? tidak ada rencana. Seharusnya sekarang mereka semua ada di taman hiburan. Mungkin belakangan ini akan ada sedikit tindakan. Kau harus bersiap-siap sebelumnya. Persiapan apa? Aku menerima perintah. Kita akan segera bertindak. Kapan? Di mana? Di utara ibu kota, kita akan memiliki sejumlah besar pengawal bayangan yang berkumpul. Jika semuanya berjalan lancar, kita nanti menghancurkan Beisheng sudah di depan mata. Kapan kita akan bertindak? Beberapa hari ini. Apakah kau membutuhkan bantuanku? Aku membutuhkanmu pada hari tindakan untuk menahan Jin Yu. Jangan biarkan dia meninggalkan taman hiburan. Lihatlah wayang kulit ini sangat mirip denganmu. Sama lucunya denganmu. Maukah kau menerimanya? Baik. Hei, kau pergi kemana? Aku sedang berbicara denganmu. Kau pergi kemana tadi malam? Di luar, Mengapa tidak kembali? terlalu banyak minum. Terlalu banyak minum. Minum dengan siapa? Di mana engkau menginap? Hei, aku minum dengan siapa? Apa hubungannya denganmu? Kau bilang kau bisa bersenang-senang. Aku juga punya kebebasan. Kau adalah istriku. Perhatikan tingkah lakumu. Istri? Pernahkah kau melihat istri manapun diintimidasi oleh seorang putri seperti ini? Baiklah, maafkan aku. Aku berjanji padamu, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Alasan aku begitu menoleransi dia adalah untuk mengetahui pergerakan mata-mata Nanjiang. Jangan jelaskan padaku, seolah-olah aku pencemburu. Bukankah Yang Mulia memang pencemburu? Aku tidak, jangan gir. Kebetulan sekali, aku orang yang sangat pencemburu. Apakah kau kemarin bersama Tan Jue? Tidak, Aku tidak percaya. Apa yang dia katakan padamu? tidak ada. Tidak ada? Bagaimana kalau kau pikirkan lagi? Apa yang ingin kau lakukan? Aku sangat mengkhawatirkan kesucian Yang Mulia. Tentu saja, Jika kau terus seperti ini, aku tidak akan memberitahumu informasinya. informasi apa? Mata-mata Nanjiang akan berkumpul di Beikun, ibu kota. Mungkin akan bertemu dengan Lesan. Pertemuan ini sangat penting. Mungkin akan membahayakan Beisheng. Benarkah? Pokoknya aku sudah memberitahumu, percaya atau tidak terserah. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Aku tidak mau. Kau yakin semua informasi ini akurat? Aku sudah memberitahumu semua yang kutahu.
target mereka adalah aku. Pergi cepat. Apa yang kau lakukan? Aku akan mengantarmu pulang sekarang. Aku tidak mau pulang. Luo Yongxi, jangan lupa engkau adalah orang Nanjiang. Jangan lupa identitas dan misimu. Bebaskan aku. Kita bisa bicarakan semuanya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau bukan lagi pengawas An Weisuo. Kau juga tidak perlu lagi tinggal di Beisheng. Tanju, apa kau benar-benar berpikir tindakan licikmu ini demi kebaikan Nanjiang? Nanjiang telah lama menderita karena perang. Yongxi, apakah kau lupa kalau keluarga kita tewas oleh pedang Beisheng? Tidak adakah cara lain? Tuan, Kenapa engkau di sini? Kenapa kau masih di sini? Aku tersesat. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Aku menyuruh Li Feng mencarimu. Lukamu... Ayo kita pergi. Kamu baik-baik saja? Ada apa ini? Pedangnya beracun. Aku kedinginan. Jangan takut. Aku akan keluar mencari beberapa tanaman obat penawar racun. Tunggu aku. Aku benar-benar tidak tahu ada penyergapan di sana. Aku percaya padamu tidak akan menggunakan cara serendah ini untuk menipuku ke sini. Jangan pikirkan apapun, tidurlah yang nyenyak. Saat fajar tiba, kita akan segera pergi dari sini.
Yang mulia, ini buruk. Ada apa? Belakangan ini Yuzhou mengalami kekeringan hebat dan belum teratasi. Harga pangan melonjak. Yang mulia Kaisar sekarang sangat membutuhkan seseorang untuk pergi ke Yuzhou menangani masalah ini. Tanjue memanipulasi di belakang layar, mengatakan mengirim Anda ke Yuzhou. Ayahanda setuju? Ya, mungkin dalam beberapa hari ini. Masalah pelik ini, dia malah menyerahkannya kepadaku. Pangeranmu. Yang mulia pangeranmu menyampaikan titah kaisar memanggil yang mulia pangeranmu Jinyu menghadap kaisar. Hamba menerima titah. Yang mulia, silakan bersiap-siap untuk masuk istana menghadap kaisar. Hamba permisi undur diri. Terima kasih, Kasimlin. Yang mulia, hamba akan pergi membereskan barang-barang ke Yuzhou. Tidak perlu. Kau tetap di sini. Lanjutkan penyelidikan tentang pengawal gelap. Mengenai Yuzhou, aku akan pergi sendiri. Mundurlah. Baik. 3 tahun lalu 709, 2 tahun lalu 553, 7 tahun lalu 684. Setiap tahun mata-mata yang membanjiri Yuzhou, kok begitu banyak? Jin Yu kali ini pergi ke Yuzhou sangat berbahaya. Haruskah aku pergi bersamanya? Sudahlah. Setiap kali bersamanya, tidak ada hal baik yang terjadi. Lebih baik aku di rumah makan dan minum, bermain ponsel. Silakan minum teh, Putri. Terima kasih. Tuan, ada kabar bahwa Yang Mulia pergi ke Yuzhou tidak berjalan lancar. Pejabat setempat sering mempersulit Yang Mulia. Aku tahu. Setelah masalahnya selesai, aku akan pergi ke sana. Yang Mulia, untuk menyambut kedatangan Anda, saya telah menyiapkan sedikit minuman di kediaman. Semoga Yang Mulia berkenan untuk datang. Aku memerintahkanmu untuk bernegosiasi dengan para pedagang beras untuk menurunkan harga beras. Bagaimana hasilnya? Yang Mulia, beras ini dikuasai oleh para pedagang beras dan mereka adalah orang berpengaruh di Yuzhou. Untuk sementara waktu ini, rasanya sulit untuk dinegosiasikan. Beri saya waktu lagi, Yang Mulia, saya pasti akan menyelesaikannya. Kau mengatakan hal yang sama terakhir kali. Tuan Shi, sekarang sedang terjadi bencana alam. Kau mampu menikmati minuman ini, tapi rakyat tidak mampu membeli makanan. Kuberi waktu 3 hari, kau harus menurunkan harga beras. Jika tidak, kau tidak perlu menduduki posisi ini lagi. Baik, Yang Mulia. Tuan Besar mengirim surat. Pangeranmu ini sangat mengganggu. Karena dia sangat sibuk, lebih baik malam ini. Biarkan dia bersantai. Saya mengerti, Tuan. Putri, waktunya makan.
Tuan. Ampun. Yang mulia pangeranmu untuk bantuan bencana Yuzo bekerja keras siang dan malam. Hari ini dia ingin bersenang-senang dan memintamu untuk melayaninya. Itu adalah berkah dari leluhurmu. Bawa dia pergi. Kakak. Kakak, lihat aku. Bagaimana? Bagus. Kalau begitu, bolehkah kau membawaku pergi? Baiklah. Bawa dia pergi. Tuan, surat dari Shilishan sudah terkirim. Bagus. Kejahatan kelalaian tugas karena mencari kesenangan sudah cukup untuk membuatnya menderita. Ngomong-ngomong, wanita yang dicari Shilishan sudah dikirimkan kan? Oh, sudah dikirim. Ku dengar dari orang-orang di bawah penampilannya lumayan. Bagus. Ini barang-barang yang kuambil darinya. Kupikir Anda juga akan menyukainya, jadi aku datang untuk memberikannya kepada Anda. Rendahan. Kau siapa? Aduh, gawat. Dasar pria brengsek. Masih punya tenaga untuk melakukan ini. Kenapa engkau di sini? Tak kusangka kau masih sempat melakukan hal ini. Di ruangan ini ada bubuk pelet. Sudahlah, sudahlah. Toh, wajahnya sama saja. Lebih baik. Lebih baik. Menjauhlah dariku. Aku takut tak bisa mengendalikan diri. Yang mulia pangeranmu, Yang mulia pangeranmu. Di tengah bencana besar ini, Pangeran Mu Jinyu, Anda malah berfoya-foya dan bersenang-senang. Sesuai hukum, bawahan ini diutus oleh badan pengawas untuk menyelidiki. Berfoya-foya dan bersenang-senang? Kau berani menuduhku seperti itu? Apa kau punya bukti? Yang mulia, kalau begitu, bawahan ini terpaksa lancang. Bagaimana bisa begini? Memfitnah keluarga kerajaan, hukumannya bisa mati. Yang mulia, lalu bagaimana Anda menjelaskan? Sepatu bersulam ini? Sepatu ini milik. Ini Putri Fei Fei. Bagaimana Anda bisa ada di sini?
Yang Mulia kembali untuk beristirahat tadi malam karena dia terlalu lelah beberapa hari ini, jadi aku datang untuk menjaganya. Tuan Shi, jangan bilang, aku juga pelacur. Putri bercanda, saya tidak berani. Saya tidak berani. Tidak berani, pergi dari sini. Kau sudah bangun? Bagaimana kau bisa ada di sini? Karena aku dengar kau pergi ke Yuzhou sendirian, jadi ku datang untuk menemanimu. Lalu tadi malam, kita tidak melakukan apa-apa kan? Tidak. Yang Mulia, maafkan saya lalai. Salah menangkap Putri. Jika ada waktu berikutnya, kau tahu konsekuensinya. Baik. Sekarang kita harus menghancurkannya dengan harga pangan. Baik. Pergi. Baik. Bagaimana kau bisa datang? Aku ingin mengambil sesuatu. Mengambil apa? Tidak ada apa-apa. Bagaimana kabarmu sekarang? Kekeringan besar di Yuzhou kali ini, aku sudah mengeluarkan perintah untuk membatasi harga pangan. Tetapi pedagang biji-bijian dari kota-kota sekitar semakin... Bagaimana kalau kita mengubah strategi? Mengubah strategi? Daripada membatasi harga pangan, lebih baik membiarkan pedagang menentukan harga sendiri. Apa? Sekarang harga pangan di Yuzhou melonjak, kebijakan pengelolaan yang membatasi cara pejabat setempat, sejumlah besar pedagang biji-bijian menjadi kacau dan tidak teratur, mulai seenaknya menaikkan harga. Sekarang bahkan jika kebijakan pembatasan dikeluarkan, itu sia-sia. Menurutku, hanya perlu sedikit tindakan untuk memecahkan masalah ini, yaitu membuka perdagangan bebas, membuka kota Yuzhou, mengizinkan pedagang biji-bijian dari luar Yuzhou memasuki pasar Yuzhou. Pedagang biji-bijian di sekitarnya secara alami akan berbondong-bondong datang. Saat itu pasokan biji-bijian melebihi permintaan, pasti akan menyebabkan biji-bijian di tangan pedagang Yuzhou setempat tidak dapat dijual. Dalam 3-5 hari, harga pangan secara alami akan turun. Saat ini, pangan Yuzhou cukup untuk menopang datangnya musim hujan. Saat itu, pedagang jahat tidak akan berhasil. Dengan begini, para pedagang beras demi menarik pelanggan akan berlomba-lomba menurunkan harga. Harga beras pun akan turun dengan sendirinya. Bagus sekali, anak muda. Benar, dengan cara ini, pemerintah tidak perlu mencampuri, harga beras pun akan turun dengan sendirinya. Wei Wei, kau sungguh hebat. Yang Mulia, maafkan hamba datang terlambat. Hamba datang terlalu cepat. Silakan lanjutkan. Pergilah. Tadinya aku ingin memanfaatkan bencana kekeringan ini untuk menaikkan harga beras dan menyingkirkan Beisheng Juer. Tak disangka, kepala pengawas Luo dari Anwesuo ini adalah orang yang kau promosikan. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Ayahanda, tenangkan dirimu. Tidak peduli kawan atau lawan, singkirkan Luo Yongxi. Ayahanda, mohon pikirkan kembali. Bencana kekeringan kali ini... Tak perlu banyak bicara, singkirkan Luo Yongxi, panggil kembali Lan Feng. Untuk hal-hal selanjutnya, kalian berdua yang bekerja sama. Ayahanda, anak Anda berani mempertaruhkan nyawa? Bahwa Luo Yongxi tidak akan mengkhianati Nanjiang. Beri dia kesempatan lagi.
Anak Anda berjanji, jika dia benar-benar berkhianat, anak Anda sendiri yang akan menyingkirkannya. Juwer, pahlawan yang jatuh cinta, akan kehilangan semangatnya. Jangan kecewakan ayahanda. Baik. Aduh, akhirnya pulang juga. Kamu capek? Aku tidak capek. Kamu capek. Aku juga tidak capek. Kalau begitu, kita main yuk. Main? Main apa? Kamu mau main apa? Dasar mesum. Aku belajar wayang kulit. Meskipun tidak sebagus yang dia mainkan, tapi aku rasa aku juga lumayan. Aku ingin menampilkannya untukmu. Jadi, mainnya ini. Kalau bukan ini, kamu pikir main apa? Tidak ada apa-apa. Kapan kamu belajarnya? Saat ada waktu luang, aku belajar. Ayo. Putri Fei Fei, silakan duduk. Tidak tahu apa maksud Tuan Muda Tan mengundang saya hari ini? Putri, maafkan saya lancang. Hari ini saya mengundang Anda untuk membicarakan pernikahan Anda dan pangeranmu. Aku dan pangeranmu? Ya, saya dengar di Yuzo, Anda dan pangeranmu telah menjadi suami istri. Tetapi pangeranmu belum menyebutkan pernikahan kalian di hadapan yang mulia. Kami. Tidak. Tidak? Maksud Putri? Hari itu tidak terjadi apa-apa. Saya hanya mengatakan itu karena keadaan darurat. Kalau begitu, Putri sebaiknya mencari kesempatan untuk mewujudkannya. Maka pernikahan Anda dan pangeranmu bukankah akan terjadi secara alami? Tetapi, ini urusanku dan pangeranmu. Apa hubungannya denganmu? Sejujurnya, saya telah lama mengagumi Luo Yongxi, tetapi sikapnya Anda seharusnya tahu. Jadi saya berani mengundang Anda. Tindakan kecil Anda dapat menyempurnakan kisah indah dua orang. Jinyu. Jinyu. Kenapa engkau tidak ada di sini hari ini? Tuan Putri. Di mana Tuan Putri kalian? Tuan Putri, saya pelayan Putri Fei Fei. Saya juga tidak tahu di mana pangeranmu sekarang. Ini putriku, kue ini khusus disiapkan untuk pangeranmu. Oh, aku mengerti. Kalian boleh pergi. Baik. Kau lagi ngapain di sini? Aku merindukanmu. Tidak bolehkah aku datang menemuimu? Melihat apa? Melihat kepalamu yang besar. Kenapa pergi? Apakah aku semenakutkan itu? Kepala besar? Apa itu?
Ayahanda, hamba menghadap. Oh? Kenapa kau punya waktu untuk menjengukku hari ini? Hamba datang hari ini untuk menyampaikan kabar gembira. Oh, kabar gembira. Kabar gembira apa? Baru-baru ini Putri Fei Fei dan Tan Jue tampaknya semakin dekat. Hamba melihat mereka berdua saling menyukai, memiliki perasaan satu sama lain. Jadi hamba datang untuk memohon kepada ayahanda untuk mengeluarkan titah pernikahan dan mewujudkan hal baik ini. Bukankah Fei Fei selalu mencintaimu dan mengagumimu sejak lama? Hamba, sejujurnya, baru-baru ini hamba dan Luo Yungxi tidak sengaja bertemu. Mereka berdua telah berhubungan intim. Benarkah masalah ini berkaitan dengan reputasi Jenderal Wen dan sang putri? Jangan bicara sembarangan. Untuk masalah sebesar ini, bagaimana mungkin hamba bicara sembarangan? Ini benar-benar terjadi. Kamu ini benar-benar dimanjakan olehku. Sudahlah, aku mengerti. Pergilah. Hamba mohon undur diri. Baiklah, pergilah. Yang mulia, Putri, hari ini adalah hari pertunangan putriku, Fei Fei, dengan Tuan Muda Tan Jue. Terima kasih kepada kalian berdua telah datang untuk menyaksikannya. Semoga kalian berdua dapat menyaksikannya. Jenderal, Anda terlalu merendah. Hari ini adalah hari yang bahagia, dapat menyaksikan pertunangan Putri Fei Fei. Dan Tuan Muda Tan Jue adalah kehormatan bagiku. Saya Wen selalu ditempatkan di barak militer ibu kota. Terima kasih atas kebaikan, Yang Mulia, dan Baginda kepada putriku dan keluargaku selama ini. Mari, saya ingin bersulang untuk kalian berdua. Kenapa engkau di sini? Wei Wei, ikut aku. Apa yang kau lakukan? Wei Wei, semuanya masih bisa diperbaiki. Asalkan kau mau, aku bisa membawamu pergi sekarang. Tan Ju, aku hanya menganggapmu sebagai teman baik. Hari ini kau sudah bertunangan dengan Fei Fei. Aku ikut senang untukmu. Wei Wei, kau tahu di mana hatiku berada? Aku harap engkau tidak mengecewakan Fei Fei. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Tan Jue, jangan bicara lagi. Pergi. Wei Wei. Wei Wei. Pergi. Wei Wei. Wei Wei. Luo Yongxi memang pengawas penjaga gelap Nanjiang. Sekarang situasinya telah berubah. Jadi aku mencarimu untuk... Aku mendengar. Apa yang dikatakan? Apakah kau yakin itu benar? Yakin? Aku mendengarnya langsung. Apa ini? Apa maksudnya? Masalah apa? Persiapan apa? Ini tidak memberi petunjuk apapun. Beri aku petunjuk.
Kenapa rusak lagi? Titah yang mulia, identitas Luo Yungxi mencurigakan dia adalah mata-mata dari Nanjiang, sekarang dipenjara di penjara kekaisaran, menunggu identitas aslinya diselidiki, lalu keputusan akan dibuat. Jangan mendekat. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Kali ini, apapun yang kau katakan, aku tidak akan setuju lagi. Ayahanda, Luo Yungxi benar-benar bukan mata-mata Nanjiang. Dia tidak pernah melakukan apapun yang merugikan Beisheng. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Keluarlah. Ayahanda. Keluar. Aku tidak akan pergi. Ayahanda, aku baru saja memikirkannya. Luo Yungxi memiliki benda sakti yang dapat meramalkan masa depan. Jika dia dibebaskan, kita bisa tahu nasib negara kita di masa depan. Omong kosong? Jangan memohon lagi padaku. Saat menangani kekeringan besar di Yuzhou, benda sakti ini juga sangat membantu. Bagaimanapun, aku mohon ayahanda mencobanya. Jika ramalannya gagal, aku bersedia menerima hukuman bersama. Apakah akan ada banjir? Negara Beisheng kita bisa memilih tempat ini sebagai ibu kota karena tempat ini tinggi, tidak pernah terjadi banjir. Yang ku maksud adalah Nanjiang dan Beijiang. Sudahlah. Jangan menyebarkan desas-desus di sini. Kau orang Nanjiang, tidak tahukah kau situasi di Nanjiang? Nanjiang selalu memiliki banyak sungai dan tidak pernah ada banjir. Yang mulia, dalam 3 hari, pasti akan ada kabar. Baginda. Ada apa? Nanyang dan Beyu dilanda banjir. Sangat menyedihkan. Kau hebat sekali. Hai, kau tahu ada sesuatu yang disebut perakiraan cuaca kan? Baginda, saat ini di Nanyang sedang terjadi kekacauan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Baginda, Nanyang sekarang sedang dilanda banjir, bencana alam dan ulah manusia. Mereka sedang dalam kesulitan. Jika Anda menyerang Nanyang sekarang, memang Anda bisa menang, tetapi rakyat akan menderita. Hati rakyat akan tercerai-berai. Tidak ada yang akan benar-benar tunduk pada Anda. Pada saat itu, ketidakstabilan rakyat akan menjadi masalah besar. Kedamaian dunia dicapai dengan harmoni, jangan mengambil keuntungan dari orang lain. Berani sekali. Urusan Beisheng, kapan giliranmu bicara? Ayah, aku pikir apa yang dikatakan Yungxi sangat benar. Apalagi masalah banjir, sudah dikonfirmasi kita Beisheng mendukung bukan perang, tetapi perdamaian dunia. Aku yang akan memutuskan. Kalian boleh pergi. Baik, Ayah. Ayo. Mohon ayahanda jangan menyerang negeri Nanjiang.
Hari ini ayahanda memanggilmu untuk memberitahumu, ayahanda bisa tidak menyerang negeri Nanjiang, tetapi mulai hari ini kamu tidak boleh kembali ke Nanjiang. Dan setiap hari akan ada orang yang mengawasi gerak-gerikmu. Terima kasih ayahanda. UR, panggil tabib, panggil tabib. Minum obatmu. Suapi aku. Baiklah. Senangnya memilikimu. Tentu saja. Ngomong-ngomong, sebelumnya, bukankah aku sudah bilang? Lihat, aku sudah memasukkan informasi dasar para menteri ke dalam sini. Sekarang, setelah kamu sembuh nanti, kita bisa membuat semacam arsip, mencatat semua informasi para menteri, dan riwayat aktivitas mereka. Aku akan membuat ringkasannya, sehingga basis data kita akan selesai. Meskipun apa yang kau katakan, aku tidak terlalu mengerti, tapi aku tahu kau melakukan ini untukku. Tentu saja. Masih sibuk? Kau datang. Aku baru saja mendapat kabar bahwa di belakang Leshan masih ada mata-mata lain yang sederajat dengannya dengan kode nama Lan Feng. Berdasarkan operasi sebelumnya dan apa yang telah terjadi, dapat dipastikan bahwa Leshan adalah Tanjue, tetapi di database tidak ada informasi apapun tentang Lan Feng. Menurut kabar, dia telah menyusup ke istana selama bertahun-tahun dan juga memiliki kekuasaan tertentu. Bagus sekali. Beberapa petunjuk lebih baik daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Beri aku 3 hari. Aku pasti akan menemukan siapa dia. Ternyata dia... Wei. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini sup ayam yang kubuat untukmu. Kubiarkan kau mencicipinya. Ayo. Bagaimana? Enak. Benarkah? Kalau begitu, coba sekali lagi. Jinyu, katakan padaku, bagaimana jika ada suatu keadaan kita menemukan kerabat terdekat kita adalah musuh negara, apa yang akan kita lakukan? Tentu saja demi kebenaran, kita harus mengorbankan ikatan keluarga. Bagaimana jika kerabat terdekat itu adalah ibumu sendiri? Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa sup ini agak dingin. Bagaimana kalau kau ambilkan aku semangkuk lagi? Ibunda Istana Lihua.
kenapa dia membeli begitu banyak senjata di Nanjiang? Yang lebih penting lagi, Apa? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Yang mulia, Kaisar tiba-tiba jatuh sakit parah. Urusan istana sekarang diserahkan kepada Seliriun untuk sementara, dan Seliriun telah menyita tanda akses masuk dan keluar istana Anda. Mata-mata Nanjiang ini, apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Bagaimana persiapannya? Rencana berjalan seperti biasa. Saya sudah menyita tanda akses semua orang. Semua orang yang masuk dan keluar istana harus melapor kepada saya. Bagus. Lalu bagaimana dengan Kaisar Beisheng? Semuanya berjalan sesuai rencana. Saya yang mengontrol makanan sehari-harinya. Dan dosis serbuk pengendali jiwa juga ditingkatkan. Dalam beberapa hari, dia akan mengalami pendarahan internal dan meninggal. Setelah Kaisar Beisheng wafat, tidak ada pemimpin. Nanjiang akan dengan mudah dikalahkan. Kemenangan sudah di depan mata. Saya menikah dari Nanjiang ke Beisheng selama bertahun-tahun dengan sepenuh hati menantikan hari ini. Akhirnya dalam hidup saya telah menunggunya. Saat itu tiba. Yang mulia, Anda akan menjadi pahlawan besar Nanjiang. Kakak Yu. Bukankah sekarang jam malam istana? Bagaimana kamu masuk? Di sisi barat istana, ada lubang kecil di semak-semak. Saya menemukannya saat kecil. Sekarang ditumbuhi rumput liar. Tidak ada yang memperhatikannya. Datang selarut ini. Ada apa? Seliriun dan Tan Jue berencana untuk mencelakai Kaisar Beisheng. Apa? Mereka ingin menghancurkan kerajaan Beijing. Semua kekacauan ini adalah rekayasa mereka. Kau bohong. Aku mendengarnya sendiri. Seliriun menaruh bubuk pencuri jiwa ke dalam makanan Kaisar Sheng. Dalam beberapa hari, organ dalamnya akan berdarah dan akan meninggal. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ibuku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu pada ayahanda. Aku mendengarnya langsung dari Seliriun. Aduh, jangan dipikirkan lagi. Jika kita membiarkan mereka bergerak duluan, kerajaan Beijing akan tamat. Ayahanda, ini salahku. Aku tidak berguna membiarkan pengkhianat. Ayahanda, ini bukan salahmu. Yuel, sayang sekali, ayahanda tidak bisa melihatmu menikah dan melahirkan cucu untuk ayahanda. Ayahanda, apa yang harus aku lakukan? Yang mulia Baginda, yang mulia Paduka, putra mahkota. Ada apa?
Menjawab Paduka Putra Mahkota, sekarang istana sedang kacau, semua orang ketakutan. Sudah ada desas-desus yang mengatakan, Beisheng kita akan berubah. Lancang. Kau beritahu mereka, Zhen Ayahanda. akan segera pulih. Beisheng kita tidak mungkin jatuh ke tangan orang lain. Baik, Yang Mulia. Ayahanda. Ayahanda, Putra Mahkota tahu apa yang harus dilakukan. Ibumu adalah orang yang baik. Hanya saja, dia adalah orang Nanjiang. Ayahanda, Anda tahu. Aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun dan aku tahu di mana hatinya berada. Tapi dia masih memperlakukan Anda seperti ini. Seseorang tidak boleh melupakan negaranya sendiri. Ibumu, aku, percaya padamu, kau bisa menangani semua ini. Jinyu, sudah kau putuskan? Kita harus segera bertindak. Aku bersumpah akan membela Beisheng. Bisakah engkau keluar istana sekarang? Aku bisa keluar bersama orang yang mengantar makanan setiap hari. Baik. Kalau begitu aku akan menulis surat untukmu. Tolong berikan kepada Jenderal Wen. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan setelah membaca surat itu. Membantuku. Tapi sekarang pemeriksaan keluar masuk sangat ketat. Jika surat itu ditemukan, akibatnya akan sangat serius. Begini, aku akan menggunakan ponselku untuk merekam ucapanmu. Nanti jika para penjaga memeriksa, mereka tidak tahu apa itu ponsel, jadi mudah untuk mengelabui mereka. Baik. Jenderal Wen, ibuku berkomplot dengan Sandera Nanjiang, Tan Ju, untuk merencanakan pemberontakan. Ayahku dalam bahaya. Jenderal Wen, Ibu Suri berkomplot dengan Sandera Nanjiang, Tan Jue, untuk memberontak. Kau juga orang Nanjiang? Iya. Sebelumnya, aku adalah pengawas Anwei Suo, lalu berpisah dengan Tanju. Tidak masalah. Selama Raja Nanjiang belum memberi perintah, mereka masih akan mematuhi perintahmu. Maksud Anda? Bertahun-tahun yang lalu, antara Beisheng dan Nanjiang telah ditandatangani perjanjian keseimbangan. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, orang yang membuat keputusan akan dihukum mati di depan umum. Sebenarnya, Kaisar Beisheng sudah tahu selir Yun ingin memberontak, tetapi mengingat mereka pernah menjadi suami istri, beliau berulang kali menoleransi. Dan sekarang, tindakan selir Yun dan Tanjua telah melanggar perjanjian kedua negara. Dengan alasan merugikan kepentingan Nanjiang, kau dapat memobilisasi orang-orang Anwei Suo untuk menangkap mereka berdua. Jika tidak menangkap mereka berdua, akan menyebabkan pecahnya perang antara kedua negara. Tidak ada yang bisa menanggung tanggung jawab ini. Terima kasih, Jenderal. Melindungi Beisheng juga merupakan tanggung jawabku. Beritahu pangeranmu dan Kaisar Beisheng dengan satu perintah, kita akan segera kembali ke ibu kota. Kita tidak bisa menunda lagi. Kita harus bertindak cepat. Lihat ini. Perjanjian pengkhianatan. Kalau tidak, kita perang saja.
Sekarang Kaisar Baicheng sedang sakit parah. Istana sedang kacau. Kita serang sekarang, kemenangan sudah di tangan. Dan juga ini, takaran ini cukup untuk membuatnya langsung pergi, untuk menghilangkan masalah di kemudian hari. Minum. Kalian semua minum. Minum. Kalian semua minum. Hentikan. Kalian... Jenderal Wen sudah mengepung kota, Ibu Suri. Hentikanlah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku di istana ini selama puluhan tahun. Tahukah kau berapa banyak penderitaan yang kualami? Setiap kali kedua negara berperang, saat Nanjiang kalah, tahukah kau betapa sakitnya hatiku? Kau sebagai pengawas penjaga rahasia, malah memihak negara musuh? Apa kau tidak merasa malu? Apa kau masih belum mengerti? Benih kejahatan yang ditanam, bagaimana bisa menghasilkan buah yang baik? Konflik antar kedua negara seharusnya diselesaikan dengan duduk bersama dan berkomunikasi dengan baik, bukan dengan cara licik seperti ini. Licik? Cukup. Keberhasilan Nanyang sudah di depan mata. Aku tidak mungkin menyerah. Ini adalah perjanjian, keseimbangan kekuasaan antara Raja Nanyang dan Beisheng. Melihat perjanjian ini sama seperti melihat Raja Nanyang sendiri. Jika ada yang melanggar, akan dihukum mati. Kalian jangan dengarkan fitnahnya. Serang. Siapa yang berani? Sebagai seorang permaisuri, berani-beraninya kau berkhianat dan memberontak, tangkap dia. Pergi. Masuk. Yang mulia, selir Yun kabur. Aku tahu. Apa? Kamu itu putri mahkota. Katamu, kita cuman dulu. Atau pelukan. Atau diangkat tinggi. belajar di mana? Gombal sekali. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Wei Wei. Wei Wei. Sudah bangun? Aku akan membawamu ke suatu tempat.
nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia.